Soal nomor 1. Kurikulum Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 10 kali. Jika dikelompokkan dalam jenisnya, kurikulum yang dikembangkan pada tahun 2004 sampai 2013 termasuk jenis kurikulum. Di sini ada pilihan A. Kurikulum berbasis pada pencapaian tujuan. B. Kurikulum berbasis pada pencapaian proses. C. Kurikulum sebagai rencana pelajaran. D. Kurikulum berbasis pada kompetensi. E. Kurikulum berbasis konten pembelajaran. Nah, di sini saya langsung dikasih tanda ya, jawabannya langsung saja yang D, yaitu kurikulum berbasis pada kompetensi. Baik, kita mengulang ke belakang. Kita jelaskan sedikit perkembangan kurikulum yang terjadi di Indonesia setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Setidaknya kita telah mengalami 10 kali perubahan kurikulum. Mulai dari kurikulum tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, kurikulum berbasis kompetensi 2024, KTSP 2006, dan kurikulum 2013. Indonesia telah banyak belajar dari kurikulum-kurikulum tersebut. Dari ke-10 kurikulum tersebut, jika dilihat dari jenisnya, maka terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kurikulum sebagai rencana pelajaran, yaitu pada tahun 47 sampai dengan 1968. Yang kedua, kurikulum berbasis pada pencapaian tujuan, yaitu kurikulum tahun 75 sampai dengan 94. Dan yang ketiga, yaitu kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kurikulum 2004 sampai dengan 2013. Jadi jawabannya yang D ya, yang tadi kurikulum berbasis kompetensi. Soal nomor 2. Sebagai humanisasi pendidikan bukan berarti pembentukan manusia atau peserta didik oleh manusia lainnya atau pendidik, sebab asumsinya bahwa manusia atau peserta didik adalah A. Manusia merupakan makhluk otonom. B. Pribadi yang berkembang dan berakal. C. Makhluk sosial yang dapat mempengaruhi satu sama lain. D. Makhluk yang memiliki moral sehingga dapat membedakan baik dan buruk. E. Makhluk religius yang diciptakan oleh Tuhan. Langsung saja jawabannya yang A. Manusia merupakan makhluk otonom. Artinya makhluk individu yang memiliki karakteristik berbeda-beda karena manusia bersifat otonom. Jadi jawabannya A. Manusia merupakan makhluk otonom. Berikutnya soal nomor 3. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. E. Memahami berbagai pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Jadi jawabannya yang E ya, yaitu memahami berbagai pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Ini merupakan salah satu manfaat mempelajari tentang landasan pendidikan bagi seorang pendidik. Selanjutnya soal nomor 4. Berikut ini implikasi landasan historis dalam proses pendidikan di Indonesia adalah A. Guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tut Wuri Handayani. B. Kurikulum pendidikan dikembangkan dengan memperhatikan psikologi perkembangan peserta. C. Pembentukan komite sekolah sebagai bentuk kerjasama antar sekolah dengan masyarakat. D. Guru mengajarkan mata pelajaran bermuatan lokal sesuai dengan daerah tempat mengajarnya. E. Terdapat program bantuan operasional sekolah atau BOS untuk sekolah-sekolah negeri. Jadi langsung saja jawabannya yang A. Ya, implikasi landasan historis dalam proses pendidikan di Indonesia adalah guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tut Wuri Handayani. Pasti Bapak Ibu sudah memahami apa itu semboyan Tut Wuri Handayani. Soal nomor 5. Pengertian landasan dibagi 2, yaitu landasan fisik dan konseptual. Berikut ini yang termasuk dalam landasan konseptual adalah A. Kurikulum dan silabus. B. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. C. Kerangka berpikir. D. Desain bangunan.
E. Tujuan pendidikan. Langsung saja jawabannya B. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini merupakan yang termasuk ke dalam landasan konseptual. Soal nomor 6. Pendidikan harus dilakukan sesuai dengan tahap-tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Oleh karenanya, pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada landasan A. Psikologi pendidikan, B. Sosiologi pendidikan, C. Religi pendidikan, D. Ekonomi pendidikan, E. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi jawabannya A ya, psikologi pendidikan. Karena ini ada kaitannya dengan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Soal nomor 7. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, pendidikan hendaknya bertujuan agar peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan contoh A. Landasan yuridis, B. Landasan psikologis, C. Landasan religius, D. Landasan sosiologis, E. Landasan historis. Langsung saja jawabannya C. Landasan religius. Karena ini sudah jelas merupakan nilai daripada sila pertama, yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Berikutnya soal nomor 8. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan A. Media gambar, B. Media benda nyata, C. Media grafis, D. Media poster, E. Media cetak. Jawabannya B. Media benda nyata. Karena ini masuk ke dalam tahap perkembangan operasional konkret, yaitu antara usia 7 atau 8 tahun sampai dengan 11 atau 12 tahun ya, yang membutuhkan benda-benda nyata atau konkret ataupun jelas ya, maupun logis. Ini menurut teori kognitif ya, menurut teori Piaget. Soal nomor 9. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang guru dalam mengembangkan kurikulum, yaitu tujuan pendidikan nasional, visi, misi, tujuan yang diharapkan masyarakat. Hal ini berarti A. Guru menyusun program pembelajaran di kelas diterjemahkan ke dalam sebuah tujuan nasional. B. Guru menyusun program pembelajaran menyesuaikan dengan kurikulum yang ada berdasarkan tujuan yang ditetapkan. C. Guru menyusun program pembelajaran dengan mengacu kepada tujuan pendidikan nasional, visi, misi, tujuan juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat. D. Guru melakukan pembelajaran hanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. E. Guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan pengalamannya yang menurutnya penting. Langsung saja jawabannya yang D. Guru melakukan pembelajaran hanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Artinya disesuaikan dengan lingkungan dan keadaan atau situasi dan kondisi yang ada di lingkungan sekolah tersebut sesuai dengan lingkungan atau kultur masyarakat setempat. Soal nomor 10. Menurut Friedman, perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi tersebut. Dalam pengembangan sebuah kurikulum, fenomena tersebut bisa diartikan dan digunakan untuk A. Identifikasi perkembangan zaman, sehingga pembelajaran harus mengikuti perkembangan teknologi. B. Mengidentifikasi perkembangan teknologi, menyiapkan strategi antisipasi untuk mengejar ketertinggalan dalam beradaptasi dengan teknologi. C. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. D. Guru tidak melarang, membatasi maupun memberikan edukasi. E. Memberi kebebasan belajar dengan HP atau handphone. Jadi jawabannya B. Mengidentifikasi perkembangan teknologi, kemudian menyiapkan strategi dan mengantisipasi untuk mengajar ketertinggalan dalam beradaptasi dengan teknologi. Berikutnya soal nomor 11. Peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional atau klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu A.
menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. B. Menggunakan program audio dan modul. C. Menggunakan media komik, pembelajaran, dan buku paket. D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. E. Menggunakan modul dan PowerPoint. Jadi jawabannya D, itu menggunakan media audio, video, dan percobaan. Karena ini merupakan gabungan dari beragam gaya mengajar, ya, yaitu yang visual, karena kadang-kadang ada siswa itu hanya memahami dengan penglihatan atau visual, maka ini menggunakan video. Kemudian yang dengan pendengaran saja ini menggunakan audio, dan ada yang memahami itu dengan demonstrasi atau praktek, maka ini memerlukan percobaan atau demonstrasi. Maka jawabannya yang tepat D, menggunakan media audio, video, dan percobaan. Soal nomor 12. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar. A. Kognitivistik. B. Behavioristik. C. Konstruktivistik. D. Humanistik. E. Rekonstruktivistik. Ini sudah jelas, jawabannya yaitu B. Teori belajar behavioristik. Baik, kita akan membahas kembali tentang teori belajar. Yang pertama ada behavioristik, merupakan adanya perubahan tingkah laku peserta didik yang diakibatkan adanya interaksi antara stimulus dan respon. Kata kuncinya adalah perubahan tingkah laku pada siswa atau peserta didik. Kemudian yang kedua ada teori belajar kognitivistik, merupakan ini lebih mementingkan pada proses belajar daripada hasil, sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Ya, kata kuncinya adalah proses belajar daripada hasil. Kemudian yang ketiga adalah teori belajar konstruktivistik, merupakan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan ide-idenya secara luas dan bebas. Kata kuncinya, siswa atau peserta didik diberi kesempatan secara bebas untuk mengembangkan ide-idenya. Kemudian teori belajar humanistik, ini tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika peserta didik telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Jadi kata kuncinya ini memanusiakan. Jawabannya yang B, behavioristik, yaitu adanya perubahan tingkah laku pada peserta didik. Selanjutnya soal nomor 13. Apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Conditioning, B. Trial and error, C. Shaping, D. Konseptual, E. Stimulus respon. Jawabannya B. Trial and error. Artinya metode untuk mencapai sebuah tujuan melalui berbagai macam cara. Sini di dalam soal dijelaskan jika si peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Jadi harus menggunakan berbagai macam cara. Maka jawaban yang tepat adalah trial and error. Soal nomor 14. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A. Behavioristik, B. Kognitivistik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, E. Sibernetik. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang kata kuncinya yaitu memanusiakan manusia, maka ini disebut dengan teori belajar humanistik. Jawabannya D. Soal nomor 15. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar. Aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori A. Behavioristik, B. Kognitivistik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, E. Sibernetik. Jawabannya C. Konstruktivistik. Artinya
Siswa atau peserta didik diberikan kebebasan atau kesempatan untuk mengembangkan ide-idenya secara luas dan bebas. Maka jawabannya C. Konstruktivistik. Lanjut ke soal nomor 16. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Enaktif, B. Intuitif, C. Ikonik, D. Simbolik, E. Konflik. Jawabannya C. Ikonik. Di sini dijelaskan yang pertama itu enaktif, seseorang melakukan aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua intuitif, yaitu bersifat secara intuisi atau berdasarkan bisikan hati. Yang ketiga yaitu ikonik, merupakan seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Kemudian ada simbolik, seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Kemudian ada juga konflik, ini merupakan suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Jadi jawabannya yang ikonik, atau dengan kata lain yaitu ikon ya, sebuah ikon atau perumpamaan atau perbandingan yang visualisasinya secara verbal. Soal nomor 17. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri, E. Kemampuan mengemukakan pendapat. Ini jawabannya B, yaitu istilah kognitif merupakan kemampuan untuk bisa menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah. Soal nomor 18. Di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas, kecuali A. Belajar teknis, B. Belajar praktis, C. Belajar aktif, D. Belajar emansipatoris, E. Belajar konsep. Jawabannya C. Belajar aktif. Berikutnya soal nomor 19. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Kognitivistik, B. Humanistik, C. Behavioristik, D. Konstruktivistik, E. Sibernetik. Jawabannya D. Konstruktivistik. Artinya siswa diberikan kebebasan untuk mengembangkan ide-idenya secara bebas dan luas. Maka ini masuk ke dalam teori belajar konstruktivistik. Jawabannya D. Soal nomor 20. Seorang guru mengajar dalam kelas dengan metode ceramah sehingga proses pembelajaran lebih terpusat pada guru, sedangkan peserta didik pasif karena hanya mendengarkan. Hal tersebut termasuk dalam proses pendidikan yang beraliran A. Behavioristik, B. Perennialisme, C. Humanisme, D. Esensialisme, E. Rekonstruksionisme. Jawabannya A. Behavioristik. Silakan Bapak Ibu untuk mempelajarinya. Demikian, sampai di sini dulu pembahasan soal PPG dalam jabatan 2022 untuk mapel PJOK. Kita lanjutkan kembali pada video pembelajaran atau pembahasan untuk persiapan pretest PPG 2022 mapel PJOK pada video berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.